Komisaris Besar Polisi Suryo Wicaksono adalah simbol ketegasan di mata masyarakat. Ia dihormati, disegani, dan dipuja sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Setiap pagi, ia berdiri tegap di hadapan anak buahnya, suaranya menggema penuh wibawa saat memberikan arahan. Di hadapan kamera dan media, ia adalah sosok pahlawan yang melindungi rakyat dari segala ancaman. Namun, di balik pintu rumah megahnya, tersembunyi rahasia kelam yang hanya bisa dipendam dalam diam oleh orang-orang terdekatnya. Di dalam rumah itu, seorang gadis bernama Ayu hidup dalam ketakutan yang tak berujung. Sejak kecil, ia telah merasakan dinginnya kegelapan yang menjalari tubuhnya setiap kali malam tiba. Di balik senyum sang ayah yang dipuja banyak orang, tersimpan monster yang menghancurkan masa kecilnya. Setiap kali langkah berat itu mendekat ke kamarnya, Ayu berusaha mengunci tubuhnya sendiri, membatu dalam ketakutan. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu selalu tersangkut di tenggorokannya. Ibunya, Laras, hanya bisa menunduk, terlalu takut untuk melawan suaminya yang memiliki kuasa tak terbantahkan. Setiap hari di bulan Ramadan, Suryo tampak lebih alim dari biasanya. Ia berpuasa dengan taat, memimpin buka bersama dengan anak buahnya, dan berdiri paling depan saat salat tarawih di masjid. Namun, Ayu tahu, Tuhan tak pernah tertipu oleh sandiwara manusia. Setiap malam, gadis itu berdoa dengan tangannya yang gemetar, bukan untuk keselamatan dirinya, melainkan untuk keadilan yang ia yakini akan datang. "Tolong, hukum dia, ya Allah," bisiknya di antara isakan pelan. Semakin kuat ia berdoa, semakin banyak kejadian aneh mulai terjadi di rumah itu. Suryo mulai mengalami kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa malam terakhir, ia terbangun dengan napas memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam tidurnya, ia melihat mata-mata tajam yang mengawasinya dari kegelapan, mendengar suara-suara berbisik di sudut kamarnya. Setiap kali ia meneguk air putih, lidahnya merasakan rasa anyir yang membuatnya ingin muntah. Sesekali, bayangan di cermin tampak lebih gelap, lebih liar, seperti ada sesuatu yang mulai merayap dalam dirinya. Namun, ia terus mengabaikan semua itu. Bagi Suryo, ketakutan adalah kelemahan, dan ia tak pernah membiarkan kelemahan menguasainya. Malam itu, saat ia duduk di meja makan, bersiap untuk berbuka puasa, Ayu berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Mata gadis itu tidak lagi menyiratkan ketakutan, melainkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat Suryo merasakan hawa dingin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sesuatu yang, tanpa ia sadari, menjadi awal dari akhir hidupnya sebagai manusia. Sejak malam itu, hidup Suryo tak lagi tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan-bayangan gelap mulai mengintai dari sudut-sudut kamarnya. Malam pertama setelah berbuka puasa, ia terbangun dengan napas terengah-engah. Di dalam mimpi, ia melihat dirinya berdiri di tengah ruang gelap, dikelilingi oleh suara-suara berbisik yang menggema di sekelilingnya. Suara itu begitu familiar, seperti tangisan seorang gadis kecil yang meminta tolong. "Ayah, kenapa kau lakukan ini padaku?" Suara itu mengiris hatinya dengan rasa bersalah yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Kegelisahan itu semakin menjadi ketika hal-hal aneh mulai terjadi di rumahnya. Cermin di kamar mandi memantulkan bayangan yang bukan miliknya, sesuatu yang memiliki mata kuning menyala dan moncong panjang menyerupai hewan buas. Setiap kali ia mencuci tangan, air berubah warna menjadi merah pekat seperti darah. Ia mencoba menyangkal, menganggap ini hanya permainan pikirannya yang lelah. Namun, saat ia keluar dari kamar mandi, ia mendapati Ayu berdiri di lorong rumah, menatapnya dengan ekspresi datar. "Tidurmu nyenyak, Ayah?" tanyanya, dengan nada dingin yang membuat bulu kuduk Suryo berdiri. Hari-hari berikutnya semakin menyiksa. Di kantor, ia mulai kehilangan fokus. Setiap kali berbicara dengan bawahannya, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari belakang. Beberapa kali, ia menangkap pantulan aneh di layar komputer, mata kuning yang menyeringai ke arahnya dari dalam layar. Saat ia menyadari hal itu dan menoleh, bayangan itu menghilang. Ia merasa dirinya mulai kehilangan kewarasannya. Namun, egonya yang besar menolak mengakui bahwa sesuatu yang tak terlihat sedang menyerangnya. Pada malam ketiga, suara-suara itu tak lagi hanya ada dalam mimpinya.
Saat ia duduk di ruang kerja, mencoba menenangkan pikirannya dengan membaca koran, ia mendengar suara langkah kaki kecil di belakangnya. Tap, 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 langkah itu begitu pelan, namun menghantui. Dengan tangan gemetar, ia menoleh, namun, lorong rumahnya kosong. Ia menghela napas panjang dan kembali ke koran. Namun, saat matanya kembali ke halaman berita, koran itu kini penuh dengan noda darah. Di tengahnya, ada tulisan yang seakan tercetak dengan darah segar, "Kau akan membayar, ayah." Ketakutan mulai menjalari dirinya. Ia tak lagi bisa menghindar dari kenyataan bahwa ada sesuatu yang salah. Ayu, putrinya yang selama ini diam dan ketakutan, kini tak lagi terlihat seperti gadis lemah. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang Suryo tak bisa pahami. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ini bukan kebetulan, ini bukan sekadar permainan pikirannya. Ini adalah peringatan, dan yang lebih mengerikan, ia merasa bahwa peringatan itu baru saja dimulai. Malam itu, rumah Suryo dipenuhi keheningan yang mencekam. Di meja makan, ia duduk dengan gelisah, menatap hidangan berbuka di hadapannya. Tangannya gemetar saat mengambil segelas air putih. Sejak kejadian-kejadian aneh mulai menghantuinya, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kelelahan, efek dari stres pekerjaannya yang berat. Namun, di sudut ruangan, Ayu berdiri tanpa suara, menatapnya dengan mata yang kosong. Sejak kapan anak itu bisa menatapnya tanpa rasa takut? Saat azan maghrib berkumandang, Suryo menghela napas panjang dan meneguk air dari gelasnya. Namun, begitu cairan itu menyentuh lidahnya, tenggorokannya terasa terbakar. Ia tersedak, batuk keras hingga air menyembur dari mulutnya. Tangannya meraih piring berisi kurma, berharap bisa menetralisir rasa aneh itu. Namun, begitu ia menggigit, rasa anyir darah menyebar di lidahnya. Ia menatap kurma di tangannya, warnanya berubah menjadi merah gelap, seolah direndam dalam darah segar. Seketika, tubuhnya mulai terasa panas. Kulitnya perih, seperti terbakar dari dalam. Ia memejamkan mata, mencoba menahan rasa sakit yang tiba-tiba melanda. Namun, ketika ia membuka matanya kembali, ia melihat bayangannya di cermin ruang makan. Sosok dalam cermin itu bukan lagi dirinya, mata itu kini kuning menyala, wajahnya memanjang seperti moncong binatang, dan tubuhnya mulai ditumbuhi bulu kasar. Suryo terhuyung ke belakang, napasnya memburu. Ini bukan ilusi, ini nyata, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi pada tubuhnya. Ia berusaha berteriak, namun yang keluar dari tenggorokannya hanyalah rangan rendah yang menyerupai lolongan anjing. Ia merasakan jari-jarinya menegang, kukunya memanjang menjadi cakar tajam. Pakaian dinasnya perlahan robek, tidak lagi mampu menahan perubahan bentuk tubuhnya. Dengan sisa kesadarannya, ia berlari menuju kamar mandi, berharap air bisa menyelamatkannya dari penderitaan ini. Namun, sebelum ia sempat mencapai pintu, kakinya melemah, dan tubuhnya jatuh ke lantai. Ia merangkak dengan sisa tenaga, namun yang terlihat hanyalah cakarnya yang kini menapak di lantai marmer rumahnya. Dari belakang, terdengar suara langkah kaki mendekat. Suryo menoleh, dan di sana, Ayu berdiri dengan ekspresi yang sulit diartikan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kepanikan, hanya tatapan datar yang penuh arti. "Sudah waktunya, ayah," ucapnya pelan. Suaranya menggema di telinga Suryo, seolah datang dari tempat yang jauh. Tubuhnya kini sepenuhnya bukan manusia lagi. Ia ingin berbicara, meminta tolong, tetapi hanya lolongan panjang yang keluar dari mulutnya. Ayu tidak bereaksi, hanya tersenyum tipis. Seolah ia sudah tahu semua ini akan terjadi. Di luar rumah, angin bertiup kencang, membawa lolongan panjang yang memilukan ke seluruh penjuru kota. Malam itu, Jawa Timur kehilangan seorang pemimpin yang dihormati. Namun, yang tersisa bukanlah manusia, melainkan makhluk buas yang terkutuk oleh dosanya sendiri. Suryo merangkak ke depan cermin kamar mandi dengan tubuh yang kini bukan lagi miliknya. Ia mendongak, melihat pantulan dirinya, seekor anjing hitam besar dengan mata kuning menyala, gigi taring mencuat dari moncongnya yang kini basah oleh liur. Napasnya memburu, dada berbulu hitam itu naik turun dengan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencoba berbicara, ingin berteriak bahwa ini tidak mungkin, tetapi hanya geraman rendah yang keluar dari tenggorokannya. Tiba-tiba, cermin di depannya bergetar, seolah ingin menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan.
Dalam pantulan itu, ia melihat bukan hanya dirinya, tetapi juga bayangan masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ia melihat Ayu kecil, meringkuk ketakutan di sudut kamar, menangis tanpa suara. Ia melihat dirinya sendiri, dalam wujud manusianya, dengan tatapan dingin dan penuh kuasa, mendekati gadis kecil itu dengan langkah berat. Setiap sentuhan yang ia lakukan di masa lalu kini tampak begitu menjijikkan, begitu keji. Bayangan itu menghilang, berganti dengan raut wajah Ayu yang kini berdiri di belakangnya di dunia nyata. "Apa kau melihatnya, Ayah?" Suara Ayu terdengar pelan namun menusuk, seperti pisau yang mengoyak nuraninya. "Kau pikir semua ini akan terkubur begitu saja? Kau pikir Tuhan tak melihat?" Tatapan gadis itu tak lagi dipenuhi ketakutan. Tak ada lagi air mata. Yang tersisa hanya kekosongan yang mengerikan. Suryo, atau makhluk yang kini menggantikan dirinya, terhuyung mundur, merasakan dingin yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Ia ingin menggeleng, ingin menyangkal, tapi tubuhnya bahkan tak lagi bisa bergerak seperti manusia. Ia berlari keluar kamar mandi, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan berakhir begitu saja. Namun, saat cakarnya menyentuh lantai marmer rumahnya, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan, ia bisa mencium bau kematian. Aroma busuk itu berasal dari sudut-sudut rumah, dari tempat-tempat yang selama ini ia anggap aman. Dinding-dinding bergetar, suara-suara berbisik kembali terdengar, tetapi kini lebih jelas. Bukan hanya Ayu yang berbicara kepadanya. Ada yang lain, ada lebih banyak. Tiba-tiba, pintu depan rumahnya terbuka sendiri, mengungkapkan pemandangan yang tak masuk akal. Di luar, berdiri sosok-sosok hitam dengan mata merah menyala. Mereka bukan manusia, tetapi juga bukan sekadar bayangan. Mereka adalah arwah-arwah yang tak pernah menemukan kedamaian, para korban kebiadaban yang selama ini ia anggap terlupakan. Beberapa dari mereka adalah wajah-wajah yang ia kenal, orang-orang yang ia habisi tanpa rasa bersalah, hanya karena mereka menghalangi jalannya. Kini mereka kembali, bukan untuk meminta belas kasihan, tetapi untuk menuntut keadilan yang selama ini tertunda. Ayu melangkah maju, berdiri di ambang pintu dengan tubuh yang tampak lebih tinggi dari sebelumnya. "Lihat, Ayah," katanya pelan. "Mereka datang untukmu." Suryo, yang kini hanya bisa mengeluarkan lolongan rendah, mundur dengan ketakutan. Namun ia tahu, tidak ada tempat lagi untuk melarikan diri. Kegelapan yang selama ini ia sebarkan akhirnya menelannya. Bulat-bulat, Suryo, atau makhluk yang kini menggantikan dirinya, terhuyung mundur, cakarnya mencakar lantai dengan panik. Ia ingin lari, ingin bersembunyi, tetapi sosok-sosok itu semakin mendekat. Mata mereka kosong, wajah mereka tak lagi manusiawi, hanya serpihan kegelapan yang menyimpan dendam yang tak terbalaskan. Lolongan panjang keluar dari mulutnya, bukan sekadar suara anjing, melainkan jeritan seorang pria yang akhirnya sadar bahwa takdirnya telah ditentukan. Ayu berdiri tegap di ambang pintu, tatapannya penuh ketenangan yang justru lebih mengerikan daripada kegelapan di sekeliling mereka. Angin bertiup kencang, membuat tirai-tirai rumah melambai liar seolah hendak mencabut segala yang ada di dalamnya. Tiba-tiba, dari tengah kegelapan, terdengar suara berat, suara yang berasal dari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar arwah yang gentayangan. "Kau pikir dosamu akan menghilang begitu saja, Suryo?" Suara itu menggema, membuat dinding rumah bergetar. Suryo ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa ia telah berubah, bahwa ia telah bertobat, tetapi tubuhnya, tubuh seekor anjing hitam mengerikan, tidak bisa lagi mengeluarkan kata-kata manusia. Dari kegelapan, tangan-tangan hitam mulai menjulur, mencengkeram kaki dan ekornya. Ia meronta, mencakar, tetapi semakin ia melawan, semakin dalam ia terseret ke dalam kegelapan. Rumah yang selama ini menjadi istananya kini terasa seperti kuburan hidup yang siap menelannya. Ayu hanya diam, menyaksikan semuanya dengan tatapan kosong. Tidak ada rasa puas, tidak ada kebencian, hanya keheningan seorang korban yang akhirnya melihat keadilan ditegakkan. "Ini bukan balas dendam, Ayah," suaranya lirih, tetapi begitu menusuk. "Ini hukuman." Suryo mencoba menatap putrinya untuk terakhir kali, berharap bisa menemukan belas kasihan di sana. Namun, tidak ada yang tersisa di mata gadis itu. Cahaya yang dulu ada telah padam sejak lama. Dengan lolongan terakhir yang menggema ke seluruh penjuru kota, tubuh Suryo akhirnya terseret sepenuhnya ke dalam kegelapan. Rumah itu bergetar, lampu-lampu meledak satu persatu, dan angin kencang menghantam jendela hingga kaca-kacanya pecah. Lalu,
Tiba-tiba, keheningan. Semua sosok hitam itu lenyap. Angin berhenti bertiup. Ayu berdiri di tengah rumah yang kini porak-poranda, satu-satunya saksi dari keadilan yang akhirnya datang. Ia melangkah perlahan menuju meja makan, di mana gelas air yang tadi diminum ayahnya masih berdiri, utuh, seolah tidak pernah tersentuh. Di luar, suara azan Isya berkumandang, menandakan bahwa malam baru saja dimulai. Namun bagi Suryo, malam itu adalah malam terakhirnya sebagai manusia. Rumah itu kini sunyi, hanya menyisakan sisa-sisa kekacauan yang baru saja terjadi. Pecahan kaca berserakan di lantai, tirai-tirai sobek berkibar pelan tertiup angin yang masuk dari jendela yang pecah. Namun, di tengah kehancuran itu, Ayu tetap berdiri tegak. Wajahnya kosong, tak ada air mata, tak ada senyum kemenangan. Ia hanya merasakan kehampaan yang mengalir dalam darahnya, sebuah perasaan yang telah menemani hidupnya sejak lama. Tubuh ayahnya telah lenyap, terseret ke dalam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Kini, yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam. Perlahan, Ayu melangkah menuju kamar ayahnya. Ruangan itu masih sama seperti terakhir kali ia lihat, rapi, megah, penuh simbol kekuasaan dan kehormatan. Seragam polisi sang ayah masih tergantung di balik pintu, seakan menunggu pemiliknya kembali mengenakannya. Di atas meja kerja, tumpukan berkas kasus-kasus besar yang belum terselesaikan masih terbuka, tetapi kini terasa begitu tidak berarti. Ayu menatap kursi kebanggaan ayahnya, tempat di mana ia selalu duduk dengan angkuh, memutuskan nasib orang lain tanpa merasa bersalah. Namun kini, kursi itu kosong, dan dunia telah melupakan siapa yang pernah mendudukinya. Di luar rumah, kehidupan berjalan seperti biasa. Suara kendaraan masih melaju di jalanan, lampu-lampu kota berpendar indah dalam kegelapan malam. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam rumah itu, seorang pria yang dulu dipuja telah menghilang dalam cara yang tidak akan pernah dimengerti siapapun. Ayu melangkah keluar, menghirup udara malam yang terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menatap langit, mencari jawaban atas perasaan hampa yang masih menggantung di hatinya. Apakah ini keadilan? Apakah ini yang selama ini ia nantikan? Ia menunduk, melihat bayangannya sendiri di trotoar. Dulu, bayangan itu selalu terlihat kecil, rapuh, seperti dirinya yang selama ini hidup dalam ketakutan. Namun malam ini, bayangan itu terlihat lebih panjang, lebih besar, seakan menandakan bahwa dirinya bukan lagi gadis kecil yang lemah. Ia telah melewati batas yang tidak bisa kembali. Dunia yang ia kenal telah berubah selamanya. Ia telah menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak dilihat manusia. Namun, anehnya, ia tidak merasa takut. Justru, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Dengan langkah pelan, Ayu meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi terikat pada masa lalunya. Ia tidak lagi menjadi korban. Malam ini, ia telah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lahir dari penderitaan yang telah ia lalui. Di kejauhan, lolongan anjing terdengar panjang, menggema di seluruh penjuru kota. Seakan menjadi tanda bahwa kegelapan belum sepenuhnya menghilang. Bahwa dosa-dosa yang tersembunyi masih menunggu giliran untuk dihakimi. Ayu tersenyum tipis,